Batal dinaturalisasi karena dicoret Sinteyong, pemain keturunan ini masih cinta Indonesia. Tampil gacor di Piala AFF U19 2023, Claudia berharap bisa bantu timnas putri Indonesia U19 juara. 3 pesepak bola abroad Indonesia yang cetak gol semalam. Aksi gila Rafael Strijk cetak gol pertama bersama skuad utama ADO Den Haag. Segrup di Piala Asia 2023, media Vietnam ketar-ketir dengan persiapan timnas Indonesia yang dianggap istimewa. Ada pihak yang ingin hancurkan Sadil Ramdhani menurut ex-pelatih timnas Indonesia. Batal dinaturalisasi karena dicoret Sinteyong, pemain keturunan ini masih cinta Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Jim Kroku tampaknya masih mencintai tanah air. Meski sudah dikecewakan karena batal dinaturalisasi, rasa cinta Jim itu dapat dilihat dari postingan di Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya ketika sedang uji coba bersama timnas Indonesia U19. Tak hanya sekedar diposting, foto ketika Jim memakai seragam timnas Indonesia itu pun dipin olehnya. Hal itu membuktikan betapa pentingnya momen tersebut untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Dalam postingan yang diupload pada 1 Juli 2023 tersebut, Jim Kroku menyelipkan sebuah kalimat menyentuh. Ia mengaku senang dan menikmati pengalaman kala uji coba menjadi pemain timnas Indonesia. Pengalaman dan kenangan yang luar biasa. Terima kasih Indonesia, bunyi caption yang ditulis Jim Kroku. Untuk yang belum tahu, Jim Kroku memang memiliki darah Indonesia. Pemain kelahiran Belanda 5 Juli 2004 tersebut memiliki darah Jawa, tepatnya Yogyakarta dari sang nenek. Permainan apiknya sempat membuat pelatih Sinteyong tertarik memakainya untuk timnas Indonesia U19 yang akan tampil di Piala AFF U19 2022 lalu. Akan tetapi, Jim dan 2 pemain keturunan lainnya, yakni Kai Boham dan Max Christoffel, gagal membuat Sinteyong terpukau. Tampil gacor di Piala AFF U19 2023, Claudia berharap bisa bantu timnas putri Indonesia U19 juara. Penampilan Claudia bersama tim nasional putri Indonesia U19 di Piala AFF Putri U19 2023 menjadi sorotan. Ia tampil begitu luar biasa. Claudia berharap penampilan afiknya itu bisa mengantar timnas putri Indonesia U19 juara di turnamen tersebut. 3 gol yang diciptakan Claudia usai dirinya tampil 2 laga awal grup A Piala AFF Putri U19 2023. Laos menjadi korban teranyar dari keganasan Claudia dan kawan-kawan. Laga yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Jumat 7 Juli 2023 malam berakhir dengan skor 4-1. Sejauh ini, Claudia bersama dengan pemain timnas putri Indonesia U19 lainnya, Ayunda Anggraini, masih menjadi top skor dalam turnamen tersebut. Keduanya sama-sama membukukan 3 gol dari 2 pertandingan. Timnas putri Indonesia U19 saat ini menduduki posisi puncak klasmen grup A dengan 6 poin. Garuda Pertiwi menyisakan 1 laga terakhir di fase grup kontra Kamboja yang akan dilangsungkan pada Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 3 pesepak bola abroad Indonesia yang cetak gol semalam. Nomor 1 pernah dibuang Sinteyong. Sebanyak 3 pesepak bola abroad Indonesia yang cetak gol pada Sabtu 8 Juli 2023 malam. Saat ini ada puluhan pesepak bola asal Indonesia yang mencoba karir di luar negeri. Berikut 3 pesepak bola abroad Indonesia yang cetak gol semalam. Di posisi yang ketiga ada Rafael Strijk. Rafael Strijk bermain sebagai starter saat ADO Den Haag menang 4-0 atas klub amatir Belanda SV Venlo. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan personil timnas Indonesia tersebut untuk unjuk gigi. Melakukan soloran dari sektor kiri penyerangan, Rafael Strijk melakukan tekukan yang menggecok 1 pemain belakang Venlo. Setelah mengelabui lawan, Rafael Strijk melepaskan tembakan flashing yang biasa dilepaskan pesepak bola legenda Arsenal, Thierry Henry. Di posisi yang kedua ada Sadil Ramdhani.
Sadil Ramdhani tengah on fire bersama sang klub Sabah FC. Dalam 2 pertandingan terkini di Liga Super Malaysia 2023, Sadil Ramdhani mengemas 2 gol dan 4 assist. Yang terbaru, winger timnas Indonesia itu mencetak 1 gol dan 2 assist saat Sabah FC menang 4-3 atas Kuching FC. Bahkan, gol Sadil Ramdhani masuk kategori berkelas, yang mana tercipta lewat skema tendangan bebas. Dan pemain yang terakhir adalah Nathanael Sringoringo. Nathanael akhirnya mencatatkan debut bersama Kelantan United di Liga Super Malaysia. Ia bermain sebagai starter saat Kelantan United menghadapi Penang FC di markas lawan. Kepercayaan itu pun dibayar tuntas oleh Nathanael dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Sayangnya, gol maupun assist Nathanael Sringoringo gagal menyelamatkan Kelantan United dari kekalahan yang mana tumbang 3-4 dari Penang FC. Aksi gila Rafael Strijk cetak gol pertama bersama skuad utama ADO Den Haag. Sejak 1 minggu terakhir, Rafael Strijk diberi kesempatan pelatih Dries Kallis untuk berlatih bersama skuad utama ADO Den Haag. Rafael Strijk dimainkan sebagai starter saat ADO Den Haag menghadapi salah satu klub amatir di Liga Belanda, SP Venlo. Dalam laga tersebut, ADO Den Haag menang 4-0. Rafael Strijk tampil gemilang di laga tersebut dengan mencetak gol kedua ADO Den Haag. Melakukan soloran dari sektor kiri penyerangan, Rafael Strijk melakukan tekukan yang mengecoh satu pemain belakang SP Venlo. Setelah mengelabui lawan, Rafael Strijk melepaskan tembakan flashing yang bisa dilepaskan pesepak bola legenda Arsenal Thierry Henry. Jika rutin bermain bersama ADO Den Haag, pengalaman, skill, dan mental bermain Rafael Strijk bakal meningkat. Ujung-ujungnya, jika itu terjadi, timnas Indonesia yang diuntungkan. Timnas Indonesia membutuhkan jasa Rafael Strijk untuk mengarungi event-event besar ke depan. Sebut saja kualifikasi Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Piala Asia 2023. Segrup di Piala Asia 2023, media Vietnam ketar-ketir dengan persiapan timnas Indonesia yang dianggap istimewa. Media Vietnam menyoroti rencana yang akan dilakukan timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Mereka menyebut anak asuh Shin Tae-yong melakukan sesuatu yang istimewa. Timnas Indonesia sudah ditunggu jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya adalah Piala Asia 2023. Demi tampil impresif dalam turnamen ini, PSSI memberikan dukungan penuh terhadap Shin Tae-yong. Salah satunya meliburkan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Hal itu agar pelatih berusia 53 tahun ini bisa melakukan persiapan matang menyambut Piala Asia 2023. Pasalnya, tim Merah Putih bakal menjalani TC panjang. Apa yang dilakukan PSSI mendukung timnas Indonesia membuat media Vietnam ketar-ketir. Mereka menyebut skuad Garuda melakukan hal istimewa. Media Vietnam juga menyoroti target timnas Indonesia. Anak asuh Shin Tae-yong memang diharapkan bisa lolos ke 16 besar. Ada pihak yang ingin hancurkan Sadil Ramdhani menurut ex-pelatih timnas Indonesia. Sadil Ramdhani merupakan pemain sepak bola asal Indonesia yang sudah berpengalaman bermain membela skuad Garuda dari sejak muda. Sadil Ramdhani merupakan pemain sepak bola asal Indonesia yang sudah berpengalaman dan sering membela skuad Garuda sejak muda. Kemampuannya yang cukup mengagumkan membuatnya berkesempatan berkarir di dunia sepak bola internasional. Sadil kini tengah berkarir di Liga Malaysia bersama klub Sabah FC. Namun, sosoknya sempat jadi perbincangan usai berseteru dengan netizen Indonesia. Bukan hanya netizen yang menyoroti Sadil, bahkan mantan pelatih timnas futsal Indonesia juga ikut memberikan komentar. Sosok tersebut akrab dipanggil Coach Justin. Dirinya menilai bahwa Sadil merupakan pemain yang memiliki bakat, namun harus mengatur attitude-nya. Sadil Ramdhani diminta Coach Justin untuk meningkatkan kedewasaan. Ia berpesan untuk jangan sampai para pembenci seolah berhasil memberikan efek. Menurutnya, ada pihak yang ingin menghancurkan Sadil.
Pihak tersebut ialah orang-orang yang membenci dan menghujat pemain tersebut. Coach Justin juga berpendapat bahwa Sadil Ramdhani harus memanfaatkan setiap kesempatan jika diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia.